Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran SKI pada hari ini kita akan belajar bab 7 tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerima wahyu di Gua Hiro. Pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun 611 Masehi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril yang diutus Allah menyampaikan wahyu pertama kepada Muhammad ketika berada di Gua Hiro untuk bertahanus sebagai tanda kenabian dan kerasulan Muhammad. Di dalam Gua Hiro, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Bacalah." Beliau gemetar melihat kehadiran sosok malaikat Jibril yang belum dikenalinya ini dan berkata, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memegang dan mendekap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau merasa sesak. Kemudian melepaskannya lagi dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Saya tidak bisa membaca." Hal itu sampai berulang sekali lagi. Setelah itu malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Setelah malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu pertama itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah kemudian menuju ke tempat tidur. Dengan badan gemetar bercucuran keringat dingin, beliau meminta kepada istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Ketika Khadijah melihat suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali bugar, diajaklah ke tempat putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia adalah seorang yang bijak, menguasai kitab-kitab suci dan sangat pandai berbahasa Ibrani. Sesampainya di sana, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang dialaminya di Gua Hiro. Waraqah bin Naufal sangat terkejut mendengar cerita itu dan berkata, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya engkau adalah nabinya umat ini dan sesungguhnya yang datang kepadamu itu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa. Sesungguhnya kaummu akan mendustakanmu, menyakitimu, mengusirmu dan memerangimu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam amat terkejut mendengar penuturan Waraqah bin Naufal, terutama ucapan yang menyatakan bahwa beliau akan diusir oleh kaumnya. Hal itu disebabkan beliau mengetahui betul bagaimana kedudukannya di tengah-tengah kaum Quraisy yang selalu memanggilnya dengan sebutan Al-Amin. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dilanjutkan ke Sidratil Muntaha dalam waktu 1 malam untuk menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah. Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Muhammad SAW mengalami keadaan duka setelah ditinggal oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid dan pelindung dakwah dari kejahatan kaum kafir Mekah, yaitu Abu Thalib pamannya. Oleh karenanya Allah menghibur dan memperkokoh kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dengan memperjalankannya untuk bertemu Allah. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Keesokan harinya peristiwa Isra menjadi kabar besar di kota Mekah. Kaum musyrikin Quraisy mencibir cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melakukan perjalanan pulang pergi dari Mekah ke Yerusalem dan kembali ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam. Keheranan mereka berdasarkan pada pengalaman mereka. Menurut mereka, perjalanan pulang pergi Mekah Yerusalem yang memakan waktu sampai 2 bulan. Tidak mungkin bisa dipersingkat waktunya hanya semalam. Hal itu sungguh sangat mustahil. Bahkan mereka menganggap bahwa cerita yang dibawa Muhammad SAW itu adalah rekayasa atau khayalan yang tinggi dari mulutnya. Mereka tidak mengakui akan bukti kebenaran yang telah dibawa Rasulullah SAW kecuali sahabat utamanya Abu Bakar yang langsung percaya akan kejadian Isra Mi'raj sehingga mendapat gelar As-Siddiq atau pembenar atau orang yang membenarkan.
Setelah peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW semakin meningkatkan dakwanya. Beliau mendatangi pemuka-pemuka kabilah guna menyampaikan ajaran Islam. Pada saat musim haji tiba, Nabi Muhammad SAW juga mengajak orang-orang dari luar Mekah yang sedang melakukan ibadah haji untuk menjadi pengikutnya. Hijrah ke Madinah. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan perintah Allah menyarankan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah atau Yathrib. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin, sekitar 150 orang telah berangkat ke Madinah. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang masih menjaga dan membela Nabi Muhammad SAW di Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian hijrah setelah mendengar rencana Quraisy yang ingin membunuhnya. Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Madinah. Sesampai di Kuba yang jaraknya 5 km dari Madinah, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi Muhammad SAW menginap di rumah Kulthum bin Hidam. Di halaman rumah ini Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Tak lama kemudian Ali bin Abi Thalib datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi Muhammad SAW kepadanya pada saat berangkat hijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki Madinah, beliau dieluk-elukan oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, nama Yathrib diganti dengan Madinatul Nabi atau kota Nabi atau Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Dinamakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Dalam menyampaikan ajarannya di Madinah, Nabi Muhammad SAW lebih memilih cara pemberian contoh dengan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Hidupnya sederhana, tutur katanya lembut, serta mencintai masyarakatnya. Seruan atau dakwah yang disampaikan Muhammad SAW kepada umat manusia dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Demikian anak-anak penjelasan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kemudian tugasnya kalian adalah mengerjakan latihan di halaman 99 di kitab kalian nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dikerjakan, difoto, kemudian dikirimkan ke nomornya Pak Agus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.